Action. Oh, Oke semuanya, kembali lagi ke podcast Sagur. Apa itu? Saung Guru. Bincang-bincang seputar Pendidikan. Ahuy. Oke, mungkin untuk tema kali ini kita akan membahas kembali kejadian yang belum lama terjadi ya. Kejadian apa sih itu? Mungkin kita semua belum lupa akan tragedi yang terjadi di Cianjur. Nah, akang-akang di sini juga tentunya ada kaitannya dengan Cianjur. Nah, mereka atau beliau ini adalah salah satu relawan yang mengabdikan diri mereka untuk berada di Cianjur untuk mengajar anak-anak yang terdampak bencana ya. Nah, untuk narasumber pertama kita akan sambut siapa? halo, saya Regi Prayoga. Ais. Untuk akang selanjutnya bisa diperkenalkan? Saya Krisna Bagus Prakoso. Nah, mungkin kita sedikit flashback ya. Pertama kali kita mendengar kabar di Cianjur yang terkena gempa itu tentunya merupakan suatu hal yang menyedihkan ya. Untungnya salah satu kampus di Cimahi ini yaitu IKIP Siliwangi mengadakan inisiasi kegiatan sosial yang sangat luar biasa yaitu gerakan Guru IKIP Siliwangi Mengajar. Nah, di mana gerakan itu mengirim mahasiswa-mahasiswanya untuk pergi ke Cianjur sebagai pengajar dan mengabdikan diri selama beberapa saat di sana. Nah, mungkin pertama-tama kesan pertama Akang gitu mendengar kabar Cianjur gempa itu gimana? Kesan pertama saya sangat mengharukan ya karena emang sih dari dulu teh emang Cianjur teh udah pernah kena gempa gitu. Nah, terus baru tahun kemarin tahun kemarin terjadi lagi gitu ya. Sungguh sangat mengkhawatirkan itu karena saya melihat ke sana langsung di sana masyarakatnya Masya Allah Parah ya. Parah banget. Apalagi rumah-rumahnya yang Ya, hancur gitu. benar itu. Sekolah juga pada hancur. Pokoknya, ya itu. Coba dari Akang Krisna. Mungkin kalau dari saya pribadi mungkin pengalaman pertama kali sebagai relawan di sana dalam kegiatan GISMA Gerakan IKIP Siliwangi Mengajar selaku mahasiswa di sini merasa amat bangga dan juga bersyukur bisa terjun langsung untuk membantu orang-orang sekitar yang ada di Cianjur khususnya yang terdampak gempa. Setidaknya kami yang GISMA ini ya tidak bisa memberikan secara materi, tapi kami bisa memberikan ilmu yang insya Allah akan bermanfaat untuk anak-anak di sana. Nah, itu dia ya, luar biasa tadi. Nah, mungkin kan akang-akang itu dari jurusan guru ya, terutama bahasa Indonesia. Bagaimana sih akang-akang ketika terjun langsung ke sekolah? Mungkin ada kendala apa? Mungkin dari Akang Regi sendiri. Dan di mana sih sekolah untuk di tempat kalian Regi? Host. Oh iya, pemirsa, untuk sebelum melanjutkan topik bicara kita ya, kita ada sponsor. Terima kasih Teh Kotak Jaya Selalu. Silakan, Kang Regi. Ya, makasih. Kang Krisna. Aduh, ini bagaimana Bu? Saya dari tadi haus. Oh ya, maaf ya, hostnya kurang peka. Santai aja ini teh santai. Santai aja lah. Sampahnya sama. Oh iya, nanti ya kita dikumpulin, tenang. Mungkin ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab dari penonton. Segar. Teh Kotak, mantap Jaya. Teh kotak apa? Oke. Sanon itu mah. Teh Kotak, terima kasih sudah mensponsori video ini. Mungkin kita akan lanjut dulu ya ke pembahasan yang tadi. Bagaimana Akang Krisna dan Akang Regi terkait pengalaman kalian menjadi seorang pengajar di Cianjur? Kalau pengalaman saya mah ya cukup mengkhawatirkan gitu karena di sekolahnya rubuh gitu. Di sana fasilitasnya juga terbatas, paling pakai whiteboard juga yang kecil seadanya gitu, paling ya itu sih media pembelajaran paling pakai itu doang, whiteboard doang. Masih terkendala ya, Iya. sarana prasarananya juga. Kalau Akang Krisna bagaimana? Mungkin kalau dari saya pribadi mungkin pas pertama kali menginjak langsung
disambut oleh gempa. Oh, Ya, benar. Ingat Ya. nggak waktu Ya, gempa? benar ya. Waktu gempa itu niatnya kami ingin mengatasi trauma healing, malah kami yang trauma. Aduh. Sebenarnya itu. Tapi mau gimana lagi, sudah menjadi tugas dan kewajiban. Betul. Jadi insya Allah dijalani dengan penuh ikhlas. dan profesional tentunya ya. Melihat mungkin menimbang dan mengingat dari kondisi di sana, memang apa yang dikatakan Kang Regi tadi betul. Di sekolah saya pun yang terdampak sekolahnya rubuh. Jadi kami harus mengadakan kegiatan proses belajar mengajar itu di tenda. Alhasil memang media pembelajaran yang kami berikan itu sangat terbatas, Kang. Dan juga kurangnya kenyamanan lah, sehingga proses belajar mengajar dirasa memang kurang efektif. Namun memang misi yang penting yaitu untuk mengatasi trauma dari si anak-anak tersebut agar mau belajar gitu. Nah, tentunya tujuan utama akang-akang ini mungkin bukan untuk sekedar memaparkan materi. Paling penting itu menurut saya itu salah satunya adalah peserta didik mau kembali terjun ke sekolah walaupun tidak belajar secara langsung. Nah, mungkin kan kata akang tadi, akang itu belajar di tenda-tenda ya. Nah, kondisi seperti itu bagaimana sih dalam proses terjadinya belajar mengajar itu? Ambil dulu aja. Apanya, kondisi apanya, Kang? Ya kan kondisinya di tenda ya, mungkin semua kelas disatuin apa enggak? Oh, kalau misal itu enggak, itu teh ada beberapa tenda ya, paling gantian gitu. Jadi satu tenda teh dipakai kayak 2-3 kelas gitu, tapi itu teh bergantian gitu. Kalau siswa yang lainnya itu gimana? Ya, Ada yang di luar tenda? ya paling nunggu di luar aja, nunggu Kalau nggak di gantian sekolah gitu. siang kan. Ya, Oh, bagus. oke. Kalau dari akang? Ya sama kurang lebihnya, karena memang di Cianjur kita satu rumpun gitu ya. Kurang lebihnya kami memang merata gitu mengatasi gempa ini, memang terjadi gempa ini. Ya kurang lebihnya apa yang memang tadi Kang Haji dikatakan memang sama gitu dengan apa yang saya rasakan. Nah, mungkin ya di Cianjur teh bukan melulu soal kenangan yang buruk. Mungkin akang-akang sekalian punya kenangan hal yang menyenangkan dengan para peserta didik akang-akang sekalian tentunya. Ya pasti ada sih kenangan yang menyenangkan, kenangan yang buruk pasti ada juga sih. Paling yang menyenangkan apa ya? Ya kalau ketika kita datang ke sekolah Anak-anak ya, sama anak ya, bener. merasa punya Ya kayak kakak. rasa punya kakak sendiri gitu. Paling gitu aja sih. Kan Kalau mungkin dari saya ya pertama bertemu dengan anak-anak gitu ya, melihat anak-anak yang memang semula pendiam karena memang dirasa memiliki trauma. Namun ketika memang hadirnya kami di sini sebagai relawan gitu, yang insya Allah saya lihat sangat menghadirkan warna yang baru gitu untuk anak-anak di sana. Dan yang pasti juga kepada mahasiswa pastinya ya waktu di Cianjur pasti merasakan cinlok gitu ya. Aduh. Mulai Bisa masuk jadi. ke ranah ini ya. Ada batasannya ini kan? Oh, nggak ada, santai aja ya. Kan kita teh di grup atau di kelompok-kelompokan ya. Akang sekalian mungkin beda kelompok ya. Iya, Bang. Tentunya di posko masing-masing mungkin ada cerita masing-masing, bisa di-spill lah ke penonton gitu. Ya paling tadi cerita yang sangat berkesan gitu ya, dari kelompok saya. Nah itu tadi kata Krisna yang pada saat gempa. Ya. Gempa itu kan waktunya jam berapa ya? Jam Subuh 2, gitu. jam 2, Subuh ya? Ya. Jam 2. Nah, saya ketika itu teh baru mau tidur banget, Kang. Aduh. Baru mau marah, tiba-tiba ya gempa terjadi, Kang. Masya Allah itu kaget banget kan saya, sampai paginya lagi saya gak jadi tidur. Takut ya. Iya, karena ya kayak nggak terbiasa sih kan, saya juga baru gitu. Kalau Akang itu gimana saat kejadian gempa itu? Akang gimana itu? Ya mungkin waktu itu saya selaku ketua memang diamanahi oleh dosen pembimbing saya untuk bisa melindungi teman-teman di sana. Namun saya juga di sini berpikir bahwa nyawa saya juga kan penting saya juga. Kalau di sana mungkin mahasiswa atau teman-teman saya di posko merasa bagaimana kamu jadi ketua jangan tidak bisa menjaga kami. Ya saya bilang saya juga punya nyawa, urusin urusin diri kalian masing-masing gitu ya. Mungkin di situ dari kejadian itu ya kami juga sama seperti apa yang Kang Regi katakan, kami tidak tidur, kami yang ada bersalawat mengaji. Wah, Masya Allah lah, langsung ingat Tuhan ya. Ya pasti itu soalnya sudah dekat. Di Cianjur itu gempanya kaget. Oh iya. Nah, kita mungkin break sebentar. Kita ada tambahan tamu pemirsa sekalian. Untuk Akang Gary silakan masuk. Gary.
Ayo masuk aja. Silakan masuk, Gary. Wah, boleh saya baca komentar nggak? Boleh. Ada Silakan. pertanyaan dari Jubaitul Saadah. Waduh, apaan tuh? Katanya dampak apa yang diberikan atau dampak positif apa yang diberikan oleh masyarakat atau mahasiswa IKIP Siliwangi sehingga warga Cianjur dapat apa ya tadi anjing kayak lima kata ya. Baik, salah. Ini pertanyaan salah. Sekapil aja. Mungkin terbaik bisa diedit. Iya. Nah, pemirsa, ini ada tamu ya kita. Halo. Tanya Nah, si Garina. Coba, Perkenalan, nggak? Akang siapa namanya? Ya, perkenalkan nama saya Gary Febri. Hai Gary. Gary. Halo Gary. Hai. Nah, kita ini temanya masih soal pendidikan dan Gisma. Nah, Akang Gary itu ikut Gisma juga ya? Ya, kebetulan saya mengikuti Gisma 2. Oh, Gisma 2. Ya. Apa sih bedanya sama Gisma yang pertama itu? Kalau setahu saya yang Gisma 1 itu terkhusus buat yang bencana alam itu yang di Cianjur, Oh, yang ya. kena dampak gempa. Hmm. Nah, untuk Gisma 2 ini ditempatkan di pelosok-pelosok wilayah kabupaten atau Bandung Raya tepatnya gitu. Dan kampus itu bekerja sama dengan tenaga kesehatan di Cimahi untuk mengurangi sampah yang ada di sekitar kota Cimahi gitu. Jadi difokuskan terlebih dahulu di kota Cimahi. Nah, sisanya baru dibagi-bagi, ada yang ke Bandung Barat, ada yang kabupaten, macam-macam lah di pelosok gitu. Kalau Akang sendiri itu penempatannya di mana kira-kira? Nah, kebetulan untuk saya Gisma yang 2 kemarin itu di Gunung Halu, tepatnya di Desa Celang. Oh, Gunung Halu. Nah, Akang sendiri itu terjun ke sekolah gak sih dalam mendidik atau mengajar para siswa itu? Iya, tentunya di sana saya terjun ke sekolah, lalu saya juga terjun ke masyarakat gitu. Oh, sekalian KKN ya. Ya. Ya, betul. Nah, mungkin di sini ada pertanyaan nih Kang Oh. Krisna. Mau dibaca sama Kang Rizky atau sama saya? Sama Akang aja. Pertanyaan dari siapa ini? Apa tuh? Siti Wasilatul Saadah cenah. Oh. Kang cenah. Katanya gimana sih cara kita menjaga mental kita selaku kita yang terjun langsung ke gempa tersebut waktu itu Kang Oh. Ali, Kang Regi. Oh, cara mengatasi mental kita sendiri sebagai yang tadinya mau mengatasi mental orang lain mungkin ya. Cuman agak kaget terkena gempa, kita juga mentalnya agak goyang. Nah, caranya bagaimana? Kang Regi silakan. Nah, kalau paling saya mah ya lebih berhati-hati lagi lah, jangan diam di kayak yang udah plafonnya kayak bolong kayak gitu. iya. Paling sayanya tempat cari aman lah kalau kayak gitu. Oh, nyari tempat aman Ya. ya. Betul. Ada lagi nih pertanyaannya dari peninggi badan. Waduh, apa? Kebetulan saya ini seorang mahasiswa katanya. Seorang mahasiswa yang sedang menjalankan program KKN di sebuah desa yang lumayan terpencil katanya. Nah, boleh minta sarannya nggak perihal pembelajaran yang efektif itu seperti apa di desa yang terpencil gitu? Dari Kang Gary mungkin? Ya, Yang di pengalaman- Gunung Halu ya yang Ya. terpencil. Ya. Yang di Gisma 2 itu juga saya lumayan terpencil lah tempatnya gitu ya. Nah, yang saya pelajari bagaimana apa? Gitu teh? Mengajar Ajar ya, apa? Cara efektif. ya, yang Efektif. gitu. Dilihat dari lingkungan sekitar dulu itu bagaimana kan, terutama kan kalau daerah terpencil itu terbatas ya fasilitas sekolahnya. Nah, di situ saya memanfaatkan sebisa mungkin inovasi apa yang bisa saya berikan kepada sekolah tersebut biar si siswa itu bisa belajar lebih efektif lagi dan juga aktif ke anak-anaknya itu dengan menggunakan handphone. Saya membawa infokus ke sekolah karena kan di sekolah sana kan terpencil, Terbatas belum ada infokus. Nah, saya inisiatif sama teman-teman yang lain bawa infokus, jadi siswa itu pembelajaran lewat berupa video gitu, jadi Ya. siswa itu nggak bosan gitu, Oh, jadi ada medianya begitu kan. Ada pertanyaan lagi Kang Regi dari Usman Al-Kobiri. Ini pertanyaannya coba, Kang. Kami ini kan yang itu. Yang ini Kang. Iya, betul. Kami ini kan guru dari sekolah 3 ya, tertinggi, terluar, dan terdepan. Ini memiliki masalah utama di fasilitas pendidikan yang kurang memadai dan juga minat belajar yang kurang. Nah, menurut Sagur, apa nih yang harus kami lakukan? Coba Krisna, apa? silakan Kang Krisna. Yang harus kami lakukan untuk apa itu?
ini teh si minat siswanya teh kecil, tinggi gitu. sama fasilitasnya juga kurang ada gitu. Ya Nah, mungkin ini ada korelasi atau memang ada keterhubungan dengan tadi apa yang Kang Gary sampaikan itu dengan cara kita meningkatkan atau membuat sebuah inovasi yang baru, terobosan yang baru untuk menciptakan proses belajar mengajar yang lebih baik gitu. Contohnya kita yang biasa selalu monoton, kita mengadakan games atau menggunakan sebuah permainan, sebuah reward yang akan membuat si anak-anak atau si peserta didik lebih antusiasnya lebih tinggi itu untuk belajar, Pak. gitu ya. Nah, mungkin untuk Gismanya sendiri itu berlangsung berapa lama ya? Silakan dari Akang dulu. Gisma satu dulu. Kalau Gisma 1 dulu kurang lebih 3 bulan kurang. 3 bulan kurang lah. Oh. 1 sampai 2 bulanan ya. Iya. Oh. Nah, mungkin di akhir-akhir Gisma mungkin ada perasaan yang kayak aduh, udah mau beres nih. Dan mungkin bagaimana sih responsi para siswa itu ketika tahu bahwa akang-akang sekalian tuh masa baktinya gitu ibaratnya udah mau selesai. Kalau dari sekolah saya yang waktu itu pas saya ngajar, ya mungkin ya saya juga mesti terharu gitu ya. Iya. Ketika kelompok saya di situ pada mau beres mengajar, mengabdi di sana mau beres. Ya si guru-gurunya, si murid-muridnya ya pada terharu sih karena saya juga di sana banyak belajar gitu dari mereka ya. Saya juga terharu kalau gitu. Kalau di kelompok Akang Krisna mungkin Ya bagaimana? mungkin dari itunya dulu ya, dari gurunya dulu mungkin banyak sekali pembelajaran yang diambil gitu dari kesabaran mereka, bagaimana bisa menghadapi siswa dan siswi yang memang dirasa mentalnya masih terganggu gitu dikarenakan gempa kemarin, dan melihat dari respon anak-anak yang memang berat gitu untuk ditinggalkan oleh kami selaku relawan atau selaku mahasiswa yang ikut PKN atau mengajar di sana gitu. Terus dari warga mungkin kami juga kan tinggal di sebuah posko di Cianjur di daerah Sarampat, memang berat gitu, tapi ya bagaimana ini namanya kehidupan, di setiap pertemuan pasti ada perpisahan gitu. Mungkin sedikit terima kasih kepada warga Cianjur yang telah menerima kami selaku Gisma 1 yang sudah ikut membaktikan diri mungkin untuk apa Kang Gali? Untuk bisa mengikuti kegiatan ini gitu Ya. pada kemarin. Nah, kalau untuk Kang Gary sendiri kan lebih ada terjun ke masyarakatnya mungkin ya. Mungkin ikatannya bakal lebih banyak, lebih kuat gitulah, gimana sih? Pas masa-masa terakhir Gisma Kang Gary itu gimana perasaannya? Ya kalau diceritain malah panjang banget gitu ya, jadi hanya beberapa, terutama buat warga dan sekolahnya. Selama kita mau perpisahan itu ya mereka agak keberatan kami meninggalkan desa dan sekolah tersebut. Nah, terutama buat warga-warga desa Calak, karena di situ kami sering membantu warga, ada perlombaan kami yang membantu di desa, terus warga-warga ke kebun kami membantu juga. Jadi antara sekolah dan warga itu seimbang gitu, jadi nggak ke sekolah doang, nggak ke masyarakat doang, tapi sebisa mungkin misal Senin sampai Kamis itu kami mengajar dari jam 8 sampai jam 12. Nah sisanya itu kami ke masyarakat gitu. Jadi dalam satu hari itu ada 2 kegiatan, yang pertama ke sekolah, yang kedua ke masyarakat begitu. Dan ketika kami perpisahan pun warga-warga juga terharu gitu, pada nangis karena emang dampaknya besar gitu buat di desa Calak dengan kehadiran mahasiswa IKIP Siliwangi yang mengadakan Gisma itu. Luar biasa sekali ya. Nah, kita mungkin sudah berada di ujung acara ya, udah gak kerasa gitu. Sekali lagi kita akan berterima kasih kepada sponsor utama kita, Teh Kota. Ya, Rasanya mantap ya. Untuk akang-akang sekalian, terima kasih sudah Ya, hadir di terima podcast kasih. ini Terima ya. kasih. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Sagur Saung Guru. bincang-bincang seputar Pendidikan. See you soon in the next video. Thanks for watching. openingnya tuh jadian ini nu ada kompak, openingnya jangan openingnya sekali, jangan opening